Nah, jadi persamaan eksponen ini sebenarnya ada satu konsep yang diperlukan, yaitu basisnya harus sama. Gitu. Basis itu bilangan pokok. Ya. Jadi nanti bentuk umumnya kalau dia ada A pangkat fx gitu, sama dengan ini juga harus sama A juga. Gitu. A pangkat dx. Nah, jadi kalau sudah sama, itu boleh dicoret basisnya. Ini konsep dasarnya. Kalau sudah sama seperti ini, ya, A-nya tadi kita coret. Maka nanti kita punya langsung saja pangkatnya kita samakan. Fx sama dengan Gx. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat soal kita yang nomor 2. Katanya kan di sini 1/4 dipangkatkan dengan X-1 ya. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3X tambah 1. Oke, kira-kira kalau dari basisnya, ruas kiri dan kanan, ada 1/4, ada 2. Kita bisa buat ke basis berapa, Adel? Benar, Pak. Ini ada 1/4, ini ada 2. Nah, kita mau menyamakan dulu. Jadi A dengan, atau ini 4 aja dilihat yang ruas kiri, ini 4, ini 2. Berarti yang dipilih dia yang lebih kecil. Ini kita arahkan ke basis 2. Nah, ini tetap 2. Kalau 1/4, kalau kita membuat 2 pangkat berapa 1/4? Nah, ini pelajaran SMP sebenarnya, agak lupa ya. Kalau pangkat seper itu pangkat negatif. Jadi kalau ada A pangkat minus M. Nah, ini menjadi sama dengan 1 per A pangkat M. Ini yang kita pakai. Jadi kalau pangkat negatif itu ingat aja seper. Nah, jadi kalau 1/4, kira-kira 2 pangkat berapa? Kalau 2 pangkat 2 kan 4. Berarti 2 pangkat berapa? Minus 2 pangkat min 2. Iya, itu dia yang paling penting sekali. Soal itu. Ya, jadi 1/4-nya ganti 2 pangkat minus 2. Ini mau dipangkatkan dengan X kurang 1. Sama dengan. Nah, yang ini, untuk bentuk akar, kita rubah. Ini juga ada rumus. Kalau dia A akar pangkat N. Ini A pangkat M. Ingat nggak? Jadi apa nih rumusnya? Kalau seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi A pangkat N per M ya, Pak? Iya, M per N ya. Per N. Itu juga rumus di kelas 9 SMP. Oke, sekarang berarti yang ini kita rubah menjadi berapa nih? 2 pangkat M-nya itu yang ini semua, 3X tambah 1. 3X plus 1. 3X plus 1 baru dibagi ya. Kan dibagi tadi kalau di sini. Nah, N-nya itu adalah 3. Nah, kita perhatikan di sini udah sama basisnya. Cuman ini ada pangkat dipangkatkan. Apa sifatnya kalau ada pangkat dipangkatkan? Apakah M misalnya dipangkatkan dengan N itu menjadi A pangkat? A pangkat M kali N ya, Pak? M kali N dikalikan. Jadi sudah 3 rumus ini atau sifat ini yang kita pakai. Ya. Berarti ini min 2 kita kali ke dalam. Ya, karena ini pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Maka menjadi tulis 2 pangkat
minus 2. 2 pangkat min 2X tambah 2. Iya, betul sekali ya. Min 2X tambah 2. Nah, ini aja banyak silap orang nih. Ya, hati-hati negatif, negatif, positif. Oke, sama dengan 2 pangkat ini teruskan saja. 3X tambah 1 per. X plus Nah, per 3. kalau sudah sama, berarti boleh dicoret. Basisnya ini A, yang 2. Dicoret, ya. Udah. Iya, Pak. Bisa melanjutkan kalau udah sampai sini? Coba dulu, Pak. Nah, boleh dicoba dulu. Dapat berapa jawabannya? Sebentar, Pak. Dorong terus. Dorong terus. Terus. Darah lagi. Lima per 9 ya, Pak? Ada jawabannya? 5/9. Nah, Pak? C jawabannya ya? Iya, Pak. Nah, coba. Ini kan kali silang. Kali langsung aja deh. 3 kali min 2X berarti minus 6X tambah 3 kali 2 itu 6. Dengan 3X plus 1 ya. Didekatkan ke sini berarti min 6X kurang 3X. Langsung 9X. Ini 1 kurang 6 minus 5. Ya, berarti X sama dengan min 5 per min 9 atau 5/9. Ya, benar ya. Berarti sudah paham. Nah, coba untuk memastikannya paham, nomor 5. Coba kamu kerjakan soal yang nomor 5. Silakan. Iya, Pak. Soalnya sudah dicari. Akar pangkat 3, 8 pangkat X plus 2. Sama dengan 1 per 32. Pangkat 2 kurang X. Yang ditanya 8X kurang X kuadrat. Intinya kita cari dulu berapa nilai X-nya dari sini. Iya, Pak.
Kira-kira dirubah ke basis keberapa nih, Ajel? Ada 8, ada kedua kayaknya, Pak. iya, betul, 2 ya. Selesai boleh difoto ya, dikirim aja ke WA biar Bapak koreksi. Iya, Pak. Udah difoto? Bentar, Pak. Sudah, Pak. Udah. Oke, kita lihat tadi 8-nya dirubah ke 2/3. Ya, benar. Ya, 1/32 dirubah ke 2 pangkat minus 5. Oke, 2 kurang.
Oke, dibalik min X tambah 2 sama. Nah, ya, 2-nya dicoret. Nah, ini kesalahannya ya. 3-nya kok tidak dikali kedua? Kenapa, Pak? Kesalahannya 3-nya kenapa tidak dikali kedua? Ini Bapak tulis ya. Iya, Pak. Ini kan tadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Iya, Pak. Dipangkatkan dengan ini X plus 2 per 3. Nah, ini per 3. Nah, cara ini tadi 2 pangkat minus 5. Kalikan ini dibalik boleh ya, X plus 5. Ini aturan ini 3 kali ke X, kalau dikali 3 kali X, 3X, ditambah 3 kali 2, 6. Itu kan nggak ada 6-nya. Kalau mau cara seperti itu. Nah, itu salahnya di situ. Oh iya, Pak. Nah, bisa diperbaiki kan? Salahnya di situ. Bisa, Pak. Ya, silakan diperbaiki. Sudah, Pak. Oh, sudah dikirim perbaikannya ya. Iya. Kali 3. Oh. Ini lagi perbaikannya ya. Di sini kan tadi 2-nya coret. Iya, Pak. Jadi tadi kamu kali ke dalam 3 kali X, 3X. Tambah 3 kali 2 itu 6. Per 3. Dengan ini 5X. Nah, di sini juga salah nih. Ini kita kali ke dalam. Min 5 kali min X. Itu harusnya 5X. Ya, itu kan nggak ada tuh, cuma X saja ditulis. Ya, jadi harus dikalikan ini. Min 5 kali min X, 5X. Baru min 5 kali 2, min 10. Min 10. Jadi itu kesalahannya di sini 5-nya tidak ada. Kesalahan kedua, ketika mau dikalikan ketiga
Ini kan kamu kalikan semua dengan 3 nih. Ya, kali 3. Iya, Pak. Nah, kalau dikalikan 3 ini coret. Ya. Yang atas jangan dikali 3 lagi. Oh iya, Pak. Jadi 3X tambah 6 aja, karena 3-nya kan habis ke sini. Udah. Gitu, sama dengan ini 3 kali 5X, 15X. Kurang 3 kali 10, 30. Dah, boleh dipindah. Pindah kemana nih? Ya, ini kemari X-nya dekatkan. 3X kurang 15X berarti 15. 12. Ya. Iya. Nah, ini min 30 kurang 6, minus 36. Min 36. X-nya negatif bagi negatif, positif, 36 bagi 12, 3. 3. X-nya 3. Nah, maka nilai dari 8 X ini 8 X min X kuadrat. kurang X kuadratnya 3 kuadrat. Berarti 24 kurang 9. 15. Coba. Jadi masih banyak kesilapan-kesilapan dalam perhitungan, Bapak perhatikan. Mungkin wajar Iya, Pak. kurang latihan ya. Jadi perbaiki aja itu jawaban sebenarnya. Setelah itu kita lanjut dulu ke nomor 67. Sebentar, Pak, saya mau nyatet dulu. Sudah, Pak. Ya, ini nomor 67 soalnya sudah Bapak catat di sini. 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Maka berapa nilai 8 pangkat M? Ini salah satu soal yang dulu sering muncul di soal ujian SBMPTN. Ya, SBMPTN itu untuk tes masuk perguruan tinggi negeri. Kira-kira ide soal gimana nih idenya nih kalau udah nampak begini? Nah, jadi gini, yang ditanyakan 8 pangkat M. Sementara kesamaannya adalah 4 pangkat M. Ya nggak apa-apa, nanti kita cari aja dari sini. Nah, paling yang diketahui ini dicoba diuraikan ini seperti ini nih. Kalau pangkatnya ditambah jadi apa? Sifat eksponen. Kalau ditambahnya. Kalau ditambah jadi 2M, Pak. Jadi kali. Ya, jadi kali. Ini Bapak dulu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, ini maka menjadi rumusnya A pangkat M tambah kali N. Enggak, ditambah. Ya, M tambah N. Jadi kalau dibalikan ini ditambah. Ditambah jadi kali. Kan ini kebalikannya ini dari sifat yang ini. Jadi ini salah satu sifat eksponen. Dengan syarat basisnya harus sama ya, sama-sama A. Atau kalau 4 nih 4 gitu ya. Jadi ingat saja kalau pangkatnya ditambah jadi kali di sini. Nah, maka ini bisa kita buat menjadi 4 pangkat N dikali 4 pangkat 1 ya.
4 pangkat 1 kan? Mm-mm. Gitu. Nah, ini 4 pangkat N sama dengan 15. Nah, kalau seperti ini kan ada 4 ini di perkalian boleh taruh di depan nih. Ya, 4 dikali 4 pangkat M ditambah 4 pangkat M. dengan 15. Lalu gimana nih udah kayak gini? Berapa nih hasilnya nih? 4 dikali 4 pangkat M ditambah 4 pangkat M berapa? Kalau bingung, kita bisa menggunakan permisalan. Nah, biar terkesan. 32 M kuadrat, Pak. Oh, salah. Nggak boleh. Itu 4 kali 4 gitu ya? Iya, Pak. Nggak boleh. Dia lebih kuat pangkat daripada kali. Jadi sebenarnya ini dipangkatkan dulu. Nggak boleh dikali ke 4. Ya, jadi ini Bapak ulangi. Lebih kuat dia perpangkatan daripada perkalian. Jadi kita misalkan aja dulu. Kita misalkan 4 pangkat M sama dengan A. Ya, ini untuk mempermudah kita menjawab soal ini, kita misalkan. Nah, lalu soal kita ini kan menjadi 4A ya. Kan tadi 4 pangkat M kita misalkan ke A. Berarti ini kan jadi soal yang ini menjadi 4A ditambah dengan ini A ya, sama dengan 15. Nah, kalau ini kan lebih gampang lihatnya, lebih enak. 4A tambah A berapa? Kalau 4A tambah A. Berapa? 4 ayam tambah 1 ayam. Ah, gitulah perumpamaannya. 5 ayam, Pak. 5 ayam, berarti kan 5A. Itu sama dengan 15. Ya, lebih mudah kita memisalkan ini yang sama tadi. 4A tambah A, 5A. Sekarang maka dapat A-nya. 15 bagi 5. Langsung saja 3. Nah, baru kita kembalikan A-nya apa? 4 pangkat M. Kita kembalikan lagi. A itu tadi 4 pangkat M sama dengan 3. Oke, kita punya ini. 4 pangkat M. Tapi yang ditanya 8 pangkat M. Nah, bagaimana cara menghubungkannya supaya dapat 8 pangkat M? Kayak tadi, 4 dan 8 cari basis yang sama atau bilangan pokok yang sama. Kira-kira basis berapa? Iya, Pak. 4 dan 8 yang sama. 2, Pak. 2. Oke, kita mulai dari yang ditanya dulu juga boleh. 8 itu bisa diganti 2 pangkat 3. 3. Karena dipangkatkan, pangkatkan dikali aja. Jadi boleh kita buat 2 pangkat 3M. Itu sih 8. Oke. Sementara kalau 4 itu tadi, ini, kalau ditulis, 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. 2M langsung. M. Sama dengan 3. Oke. Nah, jadi gimana sampai di sini biar dapat ini sama ini. Nah, ini berbeda. Yang satu yang ditanya 2 pangkat 3M. Sementara yang kita punya 2 pangkat 2. Berarti yang kita cari adalah 2 pangkat M. Ya, karena ini kan bisa kita ditanya ini 2 pangkat M dipangkatkan dengan 3 gitu. Kan ingat kalau dia pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini kan kalau dikalikan 2 pangkat M kali 3. Berarti 3M sama. Jadi kita 2 pangkat M dari sini. Bagaimana nih menjadi 2 pangkat M? Ini kan pangkatnya ada 2-nya. Jadi kiri kanan kita bagi 2 aja pangkatnya boleh. Atau dikali setengah pangkatnya. Gitu. Ya, jadi kalau dikali setengah kan mati yang ini. Maka tinggal kita punya 2 pangkat M sama dengan 3 pangkat setengah. Iya. 3 pangkat setengah itu berarti akar 3 ya. Iya, Pak. Kalau pangkat setengah itu akar 3. Itulah 2 pangkat M. Nah, berarti soal ini sama dengan 2 pangkat M ini udah akar 3. Akar 3.
pangkat 3. Nah, berapa akar 3 pangkat 3? Bisa langsung menghitungnya. Akar 3 pangkat 3. Akar 3 pangkat 3 itu berarti akar 3-nya kita kalikan dengan akar 3 sampai sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, paling bisa ini akar 3 kali akar 3 berapa yang itu? Akar 3 kali. Akar 9, Pak. Akar 9 atau langsung aja 3. Ya. Jadi kalau akar kali akar udah sama, langsung mematikan akarnya. Jadi kalau misalnya akar 2 kali akar 2, kita langsung berpikir jawabannya 2. 4. Nah, 2 ya, iya 2, Pak. Gitu ya. Pokoknya kalau akar mati dengan catatan angkanya sama. Nah, dari sini ini kan Ya, akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali akar 3. Udah selesai. Nah, soal ini jawabannya adalah 3 akar 3. Inilah soal-soal contoh untuk ke tes perguruan tinggi negeri, PTN, mau tes masuk UI, ITB, gitu. Harus terbiasa. Iya, Pak. Kuncinya terbiasa. Ini mungkin belum terbiasa. Boleh dicatat, habis dicatat coba langsung kerjakan lagi yang mirip seperti ini, soal nomor 68. Ini boleh catat dulu. Iya, Pak. Nah, dia apa? Ada. Ya, nomor 68 ya. Kerjain kan? Sebentar, Pak.
Gimana? Udah? Nomor 68 kan, Pak? Ya. Oh ya, udah Pak. Ini terserah yang mana dulu mau dibongkar, apakah yang diketahui ini dibongkar atau mau yang ditanya dulu, terserah. Yang penting basisnya harus sama, gitu. Seperti yang soal ini. Iya, Pak. Udah sampai mana yang dikerjain? Benar, Pak. Paling yang Pak, ini yang pertama diapain dulu, Pak? iya itu. Yang pertama diapain dulu. Nah, ini 8 ini kan dengan ini kan 2 yang paling kecil. Berarti kan kita rubah dulu menjadi 2 pangkat 2/3. Kebetulan, nah ini kebetulan ruas kanan 27 kan bisa dibuat juga bilangan berpangkat 3. Berapa pangkat 3 27? 27 itu
8 tadi 3 ya Pak, 3 pangkat 3. Iya, 3 pangkat 3. 8 tadi kan 2 pangkat 3. 3 pangkat lagi M kalikan saja. Jadi 2 pangkat 3M sama dengan 27-nya jadi 3 pangkat 3. Nah, ini kebetulan pangkatnya sama-sama 3. Kan boleh dicoret langsung. Atau sama-sama pangkatkan sepertiga. Nih, ini boleh dicoret nih. Nih 3 ini coret dengan 3, ini 3 pangkat 1. Berarti kita punya dari persamaan yang diketahui adalah 2 pangkat M sama dengan 3 ya Pak. 2 pangkat M sama dengan 3. Kan lebih simpel. Nanti bisa kamu rubah di sini. Nih, yang ditanya nih, 4 itu ganti 2 pangkat berapa gitu kan. Nah, nanti ini pun kalau tambah jadi kali, udah tinggal masukkan yang sudah kita cari tadi. Ini sudah mudah, harusnya sudah bisa membantu. Iya Pak. Nah, coba dilanjut dulu. Empatnya diganti supaya ada kemari. Iya Pak. Coba. Berarti 2 pangkat 2 kali M ya Pak. Iya, betul. Yang ditanya ini 2 dikali 2 pangkat 2M langsung. Nah, kalau yang ini 2M 2 pangkat M. Nah, kan tambah. Kalau ditambah kurang. jadi apa sifatnya dari seperti yang 60 Dikali Pak. ya, dikali 2 pangkat Dikali 2. Nah, ini yang ini kita mau memakai 2 pangkat M. Berarti kan bisa ditulis ini menjadi 2 pangkat M pangkatkan lagi dengan 2 gitu. Karena kalau dia pangkat dipangkatkan, pangkatnya kan dikali. M kali 2, 2M. Iya, Pak. 2-nya boleh taruh depan. 2 kan konstanta, 2 dikali 2 pangkat M. Udah tinggal diganti saja 2 pangkat M-nya 3 kemarin. Selesai. Berapa soal mutlaknya yang mau di? Cuma 2 soal, Pak. Oh, boleh dikirim fotonya, di foto ke WA Bapak dulu ya. Oh iya, Pak. Sebentar. Di sekolah udah belajar berapa minggu? Baru sebulan, Pak. Oh, tapi baru terpikir minggu lalu ya ayahnya mau les. Iya, Pak. Soalnya saya baru sembuh dari sakit, Pak. Jadi lumayan banyak yang ketinggalan. Oh. Hasilnya 12 ya, Pak? 12. Nah, coba kita lihat ini kan tadi kita gantikan 2 pangkat. 2. Ini langsung saja 3
kuadrat kurang 3 pangkat 2 pangkat dari 3 ya. 2, 3. Iya, Pak. Ini gimana? 2 kali 9 ya, Pak? Iya, dia lebih kuat pangkat. Tidak boleh 2 kali 3 dulu. Pangkatkan dulu. 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2, 18. 2 kali 3 itu 6. Berarti 18 kurang 6, 12. Gitu ya. Nah, coba dikirim dulu soal yang pair. Soal tugas saya, Pak. Ya, tugasnya itu. Bentar, Pak. Paham kan yang nomor 68 ini? Paham, Pak. Oke, itu bisa diikuti dulu lah, karena kita baru pertemuan pertama hari ini. Iya, Pak. Pak, terus nanti kalau misalnya waktunya sempat, bisa tolong ulang soal ini nggak, Pak? Tentang nilai mutlak, Pak. Yang persamaannya itu pertidaksamaan? Kalau tentang dua-duanya aja deh, Pak. Oh ya, boleh. Penting soalnya dikirim aja dulu. Iya, Pak. Nah. Ada 4 soal ternyata, Pak, yang tugas matematika saya. Oh, ini dikirim ya? Iya, ini yang tentang nilai mutlak waktu itu, Pak. Oh, ini 2 soal. Iya, Pak. Ini soalnya ya. Iya, Pak. Nah, ini teori sebenarnya. Oke. Kecepatan kendaraan pada jalan tol ditetapkan dengan rumus ini, mutlak. V kurang 80 lebih kecil sama dengan 15. Dengan V menyatakan kecepatan dalam kilometer per jam. Batas kecepatan terendah dan tertinggi yang diizinkan adalah, oke. Ini ada rumusnya sebenarnya. Ini pertidaksamaan mutlak. Materi ini. Iya, Pak. PTS disingkat. PTS mutlak. Atau persamaan mutlak. Nah, jadi bentuk ini adalah yang seperti ini. Mutlak suatu fungsi fx lebih kecil dari suatu konstanta A, dan A harus positif. Ini boleh kecil sama dengan. Sama aja, kalau kecil nanti kecil jawabannya, kalau ada sama dengan tinggal tambahkan sama dengan. Nah, ini kalau kecil ingat aja pakai di antara. Di antara. Jadi kita hilangkan mutlaknya, tulis di sini fx-nya berada di antara itu seperti ini. Nah, kecil-kecil. Negatif A sampai positif A. Ini aja rumusnya. Ingat ini. Berarti sudah bisa kita jawab soal kita ini.
Ini rumusnya. Jadi kalau ini kan fungsi fx-nya dalam V. Makanya mutlak V kurang 80 lebih kecil sama dengan 15. Nah, tulis dulu V-nya ini, hilangkan mutlaknya di tengah-tengah seperti ini. Berarti V kurang tambah 80. V kurang 80 tetap. Nah, di sini Oh iya, Pak. Kecil-kecil, tapi karena di soal ada sama dengan, kita tuliskan juga di sini sama dengannya gitu. Nah, rumusnya minus A. A-nya kan 15. Berarti di sini minus 15. Di sini A. Berarti kita tulis 15. Nah, bagaimana supaya hilang minus 80-nya? Nah, itu dia. Ini semua biar ini menjadi V, karena kan yang ditanya adalah V. Maka ini semuanya tentu supaya ini hilang min 80, ditambahkan lawan ini, tambah aja. Tambahkan 80. Kan 0 ini. Iya, Pak. Berarti ini min 15 tambah 80. Berapa min 15 tambah 80? Gitu, ya. Nah, 65 ya, Pak? Oh ya, 65. Kecil sama dengan, ini kan tadi min 80 tambah 80 habis tinggal V. Kecil sama dengan 15 tambah 80. 95. 95, Pak. 95. Oke, berarti jawabannya apa? Ini kecepatan maksimumnya 95, minimumnya 65. Mana jawabannya di situ? C, Pak, C. Ah iya, C. Itu aja, ya hanya rumus ini aja dipakai. Simple. Iya, Pak. Sama kayak nomor 11 juga, ini kayaknya mirip seperti ini. Kita baca sama-sama aja soalnya dulu. Produk-produk industri biasanya tidak dapat menjamin ukuran dengan tepat. Ada toleransi kesalahan ukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, jika sebuah kaleng aluminium memiliki diameter 8 cm, maka produk yang diterima berada pada interval 7,9 sampai 8,1. Nah, jika maksimum kesalahan diameter D suatu kaleng dibatasi maksimum 0,02 mm. Nyatakan dalam bentuk ketidaksamaan mutlak. Oke. Ya, ini kita sebenarnya tinggal kita lihat-lihat aja opsinya. Kira-kira mana yang pas, yang cocok. Kalau yang 7,9 dan 8,1 ini tidak dipakai. Ini hanya contoh saja gitu. Yang ini contoh, ya. Kita hanya menggunakan diameter 8 ini dan ini deviasinya ya, penyimpangannya ini 0,02. Dengan D itu ya, D itu adalah diameter. Mirip seperti ini sebenarnya, pakai kecil atau kecil sama dengan. Berarti langsung aja nih. Mutlak. Nah, nanti D-nya ini ditambah atau dikurang. Ya, ini belum tahu, belum diisi ya. Ditambah atau dikurang berapa. Nah, nanti pasti kecil sama dengan. Ya, 8. Ya. Di sini berarti yang mana? Ada di sini yang lebih kecil sama dengan. Kira yang mana? Yang mungkin kan? Ya, Pak. Coba bikin dulu. Kalau jawabannya apa? Nah, kita berpikir terbalik ini. Coba dibikin. Kalau yang itu kan D ditambah 0,02. Nah, coba selesaikan dulu perkirasamaan ini dengan rumus ini. Gimana? Coba tulis.
Apa yang didapat kalau ini? Bentar, Pak. Ada yang minus kayaknya ya kalau ini ya pakai. Iya, Pak. Hati-hati. Apakah mungkin diameternya minus? Itu dia logikanya. Nggak mungkin, Pak. Salah, berarti bukan ini. Jadi kan kita mau mencoba aja option karena ini adalah soalnya kebalikan dari pada soal yang pertama. Ini tadi kalau menggunakan ini kan min 8 kecil sama dengan D plus D tambah 0,02. 2 kecil sama dengan 8. Nah, kita mau hilangkan ini berarti semuanya kita kurangkan dengan 0,02. 0,02. Berarti ini min 8 kurang 0,02 berapa? Min 8,02. Ini D. Yang ini 8 kurang 0,02 berarti 7,8 ya. Nah, 98. Tak mungkin diameternya interpret terlalu jauh kan dari min 8. Berarti kesalahannya adalah ini bukan 8 di sini. Di sini adalah yang 0,02. Itu ya. Berarti harusnya nanti ini. Iya, Pak. Ini tetap kecil 0,02. Berarti ini ya kan cuma ini nih antara B sama D. Enggak, hanya D, Bun. Ya. Iya, Pak. Kurang 8. Gitu. Coba nanti. Coba tes ini menggunakan rumus ini. Dites, Pak. Ya, apakah masuk akal gitu jawabannya? Kalau D kurang 8, mutlak D kurang 8 kecil sama dengan 0,02. Iya, betul, Pak. Betul ya, masuk akal ya? Iya. Nah, pasti ini jawabannya 7,98 sama 8,02, Pak. Iya. Iya. 8,02. Kan masuk akal yang ini kan? Nah, gitu. Iya, Pak. Kita hubungkan dengan kemasuk akalan. Dah, ini 2 soal. Lagi mana? Tadi 4 soal katanya. Udah saya kirim di WhatsApp, Pak. Oh, ini materinya sudah lain lagi nih. Iya, Pak. Banyak ternyata materinya ya. Ini per tidak kesamaan. Tinggal faktorkan aja. Iya, Pak. Di sini cepat kali, Pak. Oh, belajarnya terus lanjut ya. Iya, Pak. Ini udah dicatat kan, Bapak hapus. Udah, Pak. Oke, Bapak tuliskan aja soalnya. Kayaknya nomor 7 dulu yang lebih gampang. Itu namanya PT rasional ya, pertidaksamaan rasional tadi. Iya, Pak. Rasional atau pecahan lah, sebenarnya sama saja ya, pecahan. Itu nomor 7 itu soalnya X kuadrat dikurang 8X ditambah 15.
dibagi X kurang 3. Katanya lebih kecil 0. Coba faktorkan yang atas. Bisa faktorkan ya, berapa nih yang atas? Dikalikan positif 15. Min 3 sama min 5, Pak. 3 sama min 5. Bawah X min 3. Nah, pertanyaannya, bolehkah dicoret ini? Boleh, Pak. Tidak boleh kalau dia persamaan, tidak boleh. Itu kalau boleh dicoret dia yang persamaan. Ya, jadi jangan dicoret. Dia tetap ada syarat. Ya. Atau kalau mau dicoret gini aja. Ini tidak boleh 0. Ya. X kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena dia penyebut. Penyebut kan nggak boleh 0. Karena kalau bilang 0, bilangan dibagi 0, tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, jadi X tidak sama dengan 3. Boleh kalau mau dicoret. Coret aja. Tapi dengan catatan ya. Dengan syarat ini. Berarti kan X kurang 5 kecil 0. Berarti X kecil pindah nih minus 5-nya ke kanan. X kecil 5. Tapi dengan syarat ini. X tidak sama dengan 3. Kalau dibuat garis bilangan, ya ini syarat jadinya. Syarat. Kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Dia X-nya lebih kecil 5. 5 itu di sini. Tapi tidak boleh 3. Kalau kecil itu kan arahnya ke kiri. Tapi ini tidak boleh. Berarti dia nanti yang ini sama yang ini. Kalau ditulis option itu dia berarti ini ke kiri kecil 3 ya. Oh, sudah ada jawabannya itu sebenarnya. Apa jawabannya? Sudah ada jawabannya. Benar, Pak. Jawabannya X kecil 5 dan X tidak sama dengan 3. Ada tuh situ. D. Ada kan? Nah. Iya, Pak. Oke. Jadi bisa 2 penulisannya. Dengan cara ini, syarat. Atau kalau mau ditulis ini ke kiri, X kecil 3. Ya. Dan ini X di antara 3 sampai 5. Tapi kan nggak ada di option yang ini. Nah, yang ada justru yang ini. Udah yang ini aja. Pakai. Itu ya. Dicoret boleh, tapi walaupun dicoret tetap ditulis ini. Syarat gitu ya. Nggak hanya coret gitu aja, hilang. Tidak. Ini tetap tidak boleh 0. X kurang 3 tidak sama dengan X. Sama juga dengan nomor 6. Pak, maksud garis bilangan itu gimana sih, Pak? Garis bilangan ini maksudnya kita menulis nilai X-nya itu sesuai urutannya. Ini kan ada 5, ada 3. Nah, jadi kan yang sebelah kiri 3 dulu, kanannya 5. Dan kalau lebih kecil, arahnya ke kiri. Ini kan kecil 5, X kecil 5, berarti arahnya ke kiri. Ini garis bilangannya ke kiri. Tapi karena ada syarat X tidak sama dengan 3, ini dipotong. Di 3 itu tidak boleh. Kan syaratnya X tidak boleh sama dengan 3. Ini nggak boleh kena. 3 itu nggak boleh ikut. Gitu dia. Jadi, ya udah itu aja. Boleh ini. Nanti kita perdalam lagi nanti kalau sempat tentang pertidaksamaan ini dari awal ya kalian ya. Ini tiga bab nih. Iya, Pak. Satu pertemuan kita bahas 3 bab eksponen. Nggak apa-apa lah. Nanti kita tahu, oh ternyata belajarnya sedang di sini.
Iya, Pak. Nomor 6, coba kita selesaikan dulu kan ya. Nomor 6, 5x dikurang x kuadrat. Kurang 6. Dibagi dengan x plus 2. Sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kira-kira sebelum diselesaikan syaratnya apa syaratnya? Penyebut tidak boleh 0. Iya. Kita mau lihat syaratnya dulu, syaratnya. Dari penyebut. Tadi kan ini penyebut nih, tidak boleh 0. Kalau ini, nanti syaratnya apa nih dari sini? Syarat berarti x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Sama kayak ini. Pokoknya dia penyebut tidak boleh sama. Selalu seperti itu. Berarti x tidak sama dengan, nih, 2-nya pindah ke kanan. Jadinya minus 2. Nah. Ya. Oke, optionnya masih panjang ya. Ini coba, kalau mau difaktorkan ini x kuadratnya di depan. Nah, ini kan minus. Biar positif, apa ini? Biar positif. Dikali negatif. Jadi dikali negatif per negatif. Iya, Pak. Jadi yang atas kali negatif menjadi x kuadrat. X kuadrat. Kurang Min 5x. X tambah 6. Tambah 6. Iya, Pak. Per yang bawah ini. Yang ini kali negatif, yang bawah juga mau dikali negatif. Nah, ini boleh tidak dikali negatif, ya, ini. Tetap tulis X tambah 2. Tapi tandanya berubah. Ini kan lebih besar. Tandanya aja. Untuk yang bawah ini tandanya saja. Jadi lebih kecil sama orang. Lebih kecil. Nah, jadi yang bawah nggak usah kali negatif. Jadi negatif ini kita hanya mengalihkan ke atas. Yang atas kali ke atas negatifnya. Yang bawah kali ke tandanya. Ini ke tandanya saja. Gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang faktorkan. Dikalikan positif 6. Dijumlahkan min 5. Berapa? Berapa kali berapa hasilnya positif 6. Tapi ketika dijumlahkan minus 5. Minus 2 sama min 3 lagi, Pak. Ya, min 2 sama min 3 ya. Iya, Pak. 2 sama min 3. Kan nggak ada yang dicoret nih kan? Nggak ada yang sama. Ini aja. Tuliskan semua pembuat 0 ini. Ini pembuat 0-nya berapa ya ini? X kurang 2 sama dengan 0. Berarti 2 ya. Iya, Pak. Kalau ini X kurang 3 sama dengan 0. 3. Kalau yang ini X tambah 2 sama dengan 0 dari min 2 kan? Min 2. Nah, baru kita buat garis bilangan lagi. Urutkan dari yang terkecil. Angka-angka ini ya. Min 2, Pak. Min 2. Terus? 2. 2. Baru? 3. Nah, jadi gini sistem penulisannya. Kalau dia ada sama dengannya, bulutannya itu penuh dia. Artinya ikut 3 itu. 2 juga ikut. Hati-hati kita di min 2 ini. Apakah penuh? Min 2 ini di sini? Enggak. Kenapa tidak penuh yang bawah ini? Karena letaknya di bawah, Pak. Iya, letaknya di bawah. Kita sudah tuliskan bahkan di syarat tadi. Syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan min 2. Jadi tidak ikut min 2 ini. Jadi bulatannya tetap kosong. Oke. Nah, ini ada caranya nih. Mungkin apakah sudah diajarkan gurunya di sana atau tidak. Caranya gini. Paling kanan itu adalah
kita mengalihkan tanda X, X, X ini semua. Koefisien X ini tandanya apa yang di sini? Positif. Iya. Nah, ini positif juga kan? Iya, Pak. Ini positif semua. Mm-mm. Jadi positif kali positif, positif. Berarti positif paling kanan ini positif. Paling kanan positif. Nanti setiap ke pindah itu berubah terus. Habis positif berarti Negatif. baru di sini, Positif. baru di sini negatif. Negatif. Ya, ini berpindah terus. Nah, yang diminta lebih kecil 0. Kecil 0 ini artinya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Berarti yang kita ambil yang negatifnya aja. Ini kemari. Negatif diambil. Sama ini. Ini dia ya, yang diambil. Berarti jawabannya ini ke kiri. Kalau ke kiri berarti lebih ke kecil. Jadi Lebih kecil. X lebih kecil min 2. Ya. Tidak pakai sama dengan karena kosong buletannya. Karena dia juga di bawah. Baru yang ini, di sini dikasih tanda penghubungnya atau. Nah ini kan di antara ini. Ya, antara 2 sampai 3. Nanti ditulis X di antara 2 sampai 3. Nah, apakah ikut sama dengan? Ikut nggak sama dengannya? Enggak, Pak. Ya, di sini ikut. Kan bulatannya penuh. Boleh dia. Duanya. Oh iya. Nah, kalau kosong baru nggak boleh. Gitu. Maka jawabannya adalah C. Boleh dicatat dulu, Bapak kasih satu soal kayak gini kerjain ya. Iya, Pak.
Diapain dulu tadi nih kira-kira biar mudah. Dikali itu dulu, Pak. Dikali -1. Ya, negatif per negatif sebenarnya. Saya udah dapat membuat nolnya, Pak. Bisa saya lupa mau diapain lagi. Coba di foto dulu, udah sampai mana? Boleh Bapak lihat. Mana? Iya, Pak, sebentar. Udah saya kirim, Pak. Oke. Nah, dibuat di garis bilangan. Garis bilangannya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti -4, -3, sama 2, Pak. Iya, iya. -4, -3, sama -2. Yang mana yang boleh penuh bulatannya? Yang 2 sama -3, Pak. Iya, 2. Oh, 2 tadi. Oke, jadi ini boleh penuh. -3. Ya udah, tadi kan sudah difaktorkan kan positif semua kan X-nya kan? Iya, Pak. Paling kanan positif. Gitu. Paling kanan. Udah. Pindah ke sebelah kiri, gantian terus. Positif. Negatif. Baru positif. Baru. Lalu yang diambil yang mana di sini? Agar sesuai dengan yang ditanya.
Salah. X kurang 3 berarti 3 buat nolnya nih. Oh iya, Pak. Berarti buat nolnya ini 3 min 2 sampai 3. 4. Iya, Pak. Bisa kamu buat lagi nih garis bilangannya coba. Yang paling kecil berarti minus 2. 2 baru 3, 4. Udah yang boleh penuh yang di atas ya, bilang 3 sama 2. Udah, ini kan positif semua nih. X positif semua, paling kanan positif. Udah, berganti negatif. Pindah lagi positif, pindah lagi negatif. Yang diambil yang mana? Sesuai dengan tanda yang terakhir ya. Bukan yang di sini. Yang terakhir kita punya persamaan. Besar 0. Artinya apa kalau lebih besar 0 nih? Yang positif, Pak. Iya, berarti yang positif ini jadi positif yang diambil. Yang ini. Yang ini diantara. Ini ke kanan. Ke kanan lebih besar. Nah, cara membuat intervalnya, ini diantara X diantara min 2 sampai 3. Karena dia penuh, berarti itu sama dengan. Nah, di sini buat kasih kata penghubungnya atau. Ini ke kanan, berarti lebih besar. Udah, ini jawabannya seperti itu. Oh iya Pak, ngerti Pak. Gimana kira-kira pelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Jadi nanti kita lagi Rabu depan ya. Kita kan masih coba seminggu sekali dulu kata papanya ya. Iya Pak. Nanti PR-nya Bapak WA aja. PR Oke Pak. yang tentang eksponen tadi. Coba pilihkan aja biar ada latihannya. Iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Nggak ada Pak. Nah, kalau nggak ada, tutup sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.